Ada lagi baru-baru ini anak SMP perempuan di Maluku ditanya, tolong sebutkan salah satu pahlawan dari Maluku. Apa jawaban si anak itu? Jawabannya salah satu pahlawan dari Maluku itu adalah Fir'aun. Wah, tuh anak itu dari mana pengetahuannya? Anak SMA ini laki ditanya, sebutkan negara-negara yang ada di Eropa. Nah, si jawabnya sebudak kata Garut. Garut tuh hebat jadi negara Eropa, tapi negara Garut jadi kayak Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan DPW Wanita Syarikat Islam Indonesia dan yang kami hormati pula rekan-rekan pengurus wilayah SII Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan masalah pendidikan, menurut teori pakar pendidikan Abdullah Nasution, ya, keteladanan itu merupakan suatu metode pendidikan yang paling influensif, yang bisa tingkat keberhasilannya itu bisa tidak diragukan lagi untuk membangun karakter, untuk membangun moral, membangun sosial, membangun religius anak. Ya. Ibu di sini ngasih bapak-bapak teladan bagaimana adab dalam di majlis taklim. Saya tidak akan bro. Kalau menghormati adab seperti sahabat-sahabat terdahulu. Kenapa Imam Syafi'i bisa 7 tahun hafal Quran? Sebab pesan ibunya, nah, sebelum belajar menggali ilmu itu, pelajari dulu adabnya. Ya, Imam Mubarak mengatakan, ya, adab itu 2/3 daripada ilmu. Kafrah, ya. Kenapa orang nampaknya berpredikat gus, ya, ceramah, tapi ngomongnya kotor, ya, ucapannya sampah, bukan sebagai mencerminkan sosok kiai, ulama atau gus. Pernah terjadi kan? Itu orang pintar, tapi attitude-nya jelek, sombong, angkuh, tidak ada artinya. Saya perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira terlihat tidak ada yang ngobrol. Mungkin udah paham, ya, ibu-ibu di Syarikat Islam ini sudah paham akan adab dalam mencari ilmu. Itu harus tertanam supaya nanti putra-putri ibu itu akan memberikan suatu contoh, ya. Sebab ada teori kata Anthony Fenani, ya, bingkai yang sempurna itu bukan dibuat dari perak, tapi tiada lain itu bingkai itu untuk kita itu adalah putra putri kita. Jadi kalau kita melihat putra putri kita, otomatis melihat kita sendiri, ya. Bahkan ada teori 50% sifat ibu-ibu itu akan ditularkan kepada anaknya, ya. Jadi ada teori kalau PDKT, ya, seorang pejaka mau menelusuri untuk calon istrinya bagaimana akhlaknya, tinggal lihat aja ibunya, ya. Sebab anak itu ada cerminan dari ibunya. Ada analogi lain, buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Paham, ya? Ya. Nah, itulah
Jadi, nah, kita mulai. Saya yakin ya, ibu-ibu baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya. Saya sebetulnya bangga lihat bapak-bapak, ibu-ibu sudah tua-tua, sudah emak-emak, bapak-bapak, tapi punya ruh, punya semangat, punya idealisme, ya, untuk kepentingan putra-putri kita ini, untuk bangsa yang sedang carut marut ini. Sudah bosanlah kita bicara kebobrokan ekonomi, kebobrokan politik, demokrasi sudah carut marut, hukum sudah tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum sudah dijadikan aset bisnis jual beli, itu kebobrokan negara. Belum lagi kebobrokan dalam pendidikan. Wah, ini sangat mengeri, Ibu. Bagaimana efek dari kurikulum merdeka ini? Apa yang dibanggakan? Katanya pendidikan karakter apa? Pendidikan karakter apa? Kalau berbicara tentang karakter, seorang pakar pendidikan yang namanya Dr. Sylvia Rim mengatakan, untuk membangun karakter itu harus ada role model. Harus ada model. Siapa modelnya? Apakah modelnya presidennya tukang kayu supaya apa, tukang ngabodo umat, ngaboho dan dan sebagainya, begitu? Ya, harus ada contoh. Kita punya contoh yang dijamin benarnya, dijamin jujurnya, dijamin akhlaknya mulia. Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dalam kaitan pendidikan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, didiklah anakmu 3 perkara. 1, apa? Cintailah nabinya. 2, cintailah keluarganya. 3, baca Quran. Saya kira kalau bagaimana untuk mencintai Nabi, ibu-ibu harus menghadirkan Nabi Rasul itu di rumah ibu sendiri, bapak sendiri. Hadirkan Rasul itu di rumah ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri. Bagaimana menghadirkan Rasul? Cobalah isilah rak-rak buku itu dengan umpamanya kisah-kisah para Rasul, para Nabi, ya, orang-orang yang soleh. Jadi isilah dengan sirah-sirah nabawiyah. Kudu modal ibu, bapak, hari yang boga anak soleh, beli buku anu tentang sahabat Nabi, tentang Rasul, para Nabi, dia alim. Komodai macana, ya. Ibu pengen punya anak-anak hebat, bapak. Ada penelitian, ya. Ada yang menyurvei, saya lupa lagi penyurveinya. 230 orang-orang sukses diwawancarai. Di antaranya yang dari 230 itu ada 177 seorang miliarder. Apa itu hasil penelitian? 88%, ya. Ada latar belakang kesamaan orang-orang sukses itu. Mereka itu hobi. Bagaimana ibu-ibu menerangkan tentang hikayat orang-orang soleh seperti yang dikatakan Ghazali, kan? Kata Imam Al-Ghazali, ajarilah anak-anakmu Al-Quran, hadis-hadis, hikayat orang soleh dan hukum-hukum Al-Quran. Ingat, ada usia pas anak itu sebagai peniru. Usia anak balita itu peniru ulung. Ayah Batman, ayah pakai baju Batman, kan? Ayah jadi si Naruto, ayah jadi si Shinchan, ya. Nah itu. Jadi kembali tadi oleh ibu disinggung, itu adalah sebagai guru pertama, ya, di rumahnya. Kita harus sadar. Coba
Dari mana ini memperbaiki carut marut bangsa ini? Ya. Sedikit ya saya lupa ya. Ibu-ibu tadi merasa baik-baik saja, tapi tengoklah di dunia pergaulan anak-anak kita, ya. Disinggungkan tadi ada anak membunuh bapaknya, membunuh neneknya, ya. Ada temannya dibunuh di Karungan, itu. Terus ada yang baru, ada operasi sidak, entah di rumah atau di suatu hotel, ada 5 pasangan masih remaja belia, sekitar anak SMP lah, pada keluar dari kamar berdua laki dengan perempuan, ya. Kita sudah bayangkan apa yang dikerjakan mereka. Disuruh duduk di satu ruangan, petugas razia itu mungkin saking keselnya si petugas itu ada yang mukul si anak laki-lakinya, cowoknya, si anak perempuannya di sini si cowoknya yang dipukul itu diusap lampu tisu, sayang sakit, coba di depan orang berani seperti itu. Sudah rendahnya moral anak-anak kita itu. Dioperasi HP, di mana isinya itu para rubuh, pornografi, ada yang sudah main judi online, ya, itu anak-anak kita. Yang saya saksikan sendiri, ibu-ibu, saya kan di rumah itu di kampung, ya, di pinggir jalan, daerah pertanian. Jadi saya ya tambah kesel lah, jualan alat-alat pertanian, ada cangkul, ada golok, ada parang, ada congkrang, ada arit. Pas saya biasa pagi-pagi dadasarnya, jalan kan anak-anak sekolah lewat, anak SD, ada anak laki-laki diperkirakan usia SD kelas 3 lah. Pas saya lagi beberes, ngaberesan arit kecil, si budak temen celong ningalikeun, mang ari eta naon cenah cerulit, lain jang, ieu mah arit leutik, naon kitu perlu cerulit, perlu mang, bernaon jang cerulit, keur tawuran tuh. Eta budak SD kelas 3, coba. Jadi ibu-ibu jangan tenang-tenang saja, ya. Seolah-olah dia ada masalah dengan putra-putri ibu. Coba lihat di pergaulannya. Ya. Makanya ada teori, anak itu adalah anak lingkungannya. Ibu jangan merasa so hebat, ngadidik budak, ngaji Quran, lima akhlak halus. Belum tentu pergaulnya dengan orang-orang yang memang moralnya rendah. Survei membuktikan tokoh komunis Dipa Aik Nusantara itu keluarganya religius, orang di agama, dia sering ngaji di surau. Bahkan ada anak paling kepak kayak si Aidit teh, suara tarik gitu lah. Makanya waktu mungkin PKI mungkin dia lantang bicara, sebab memang dari kecilnya begitu. Ya. Tapi salah gaul pas ke Jakarta, gaul jeung si Nyono, gaul jeung si Lukman, kader-kader PKI, akhirnya ke bawah PKI. Itu kan survei membuktikan, ya. Padahal kan yang si Aidit udah muda kan, udah pemuda. Tapi belum jaminan lah. Sebagusnya ibu ngadidik putra-putri ibu, dibekali dengan akhlak, ya. Tapi kalau ibu tidak selektif menggaulkan anak, akan kecolongan, ya. Jadi makanya kalau ada teori anak itu adalah anak lingkungannya, berarti pendidikan itu, mendidik anak itu dimulai dengan lingkungan pertama, yaitu keluarga. Setelah keluarga, berarti lingkungan di masyarakat, di sekolah, ya. Jadi ibu harus hati-hati, ya. Harus dipantau di mana itu pergaulan anak ibu-ibu, bapak-bapak. Sebab setidaknya akan memberikan warna, akan berkontribusi
kontribusi terhadap karakter terhadap anak itu sendiri. Ya begitu. Jadi setelah ibu mendidik anak dengan baik, ya, terus mendidik putra-putri ibu kenalkan kepada Nabi, kepada sahabat, dan membaca Al-Quran. Nah, biar saya potong-potong aja loncat-loncat yang ingat ya. Nah, apa hubungannya dengan baca Quran? Itu ada kaitannya dengan kecerdasan. Kalau anak-anak ibu ya rajin baca Quran, insya Allah akan cerdas. Ada pembuktian. Ketika Pak Habibie sekolah di Jerman, sepinter-pinternya, secerdas-cerdasnya Habibie, waktu sekolah di Jerman itu hanya menempati ranking 3. Ya. Ke-1 dan keduanya itu adalah orang Yahudi. Terus Pak Habibie itu ingin mengkoreknya, terus ngorek senantiasa mewawancarai si Yahudi yang ranking 1, 2 itu. Saatnya ditanya oleh Habibie, si Yahudi yang kedua yang ranking 2, 1 itu buka rahasia. Tahu nggak kenapa saya pintar dan cerdas? Rahasianya apa? Rahasianya tiada lain adalah itu ada dalam dunia kehidupan lingkungan agama Anda. Apa? Jadi si Yahudi itu yang ranking 1, 2 itu dini hari sepertiga malam itu dia mandi, ganti baju yang bagus, yang bersih, pakai parfum, terus baca Al-Quran. Orang Yahudi itu baca Quran. Ya begitu kenyataannya. Jadi yatim kepada Quran. Dia tiap sepertiga malamnya itu begitu. Mandi, pakai baju yang bersih, menyemprotkan wangian harum, ya, baca Quran. Akhirnya Habibie menangis. Kenapa saya seorang Muslim tidak begitu? Dan akhirnya Habibie melakukan baca Quran, tapi ada kelebihan Habibie, ya. Sebelum baca Quran, di sholat tahajud dulu. Setelah tahajud, baru baca Quran. 1 semester, ranking Habibie berubah. Bertengger ranking 1. Kalah si Yahudi itu yang ranking 2, yang ranking 1 itu. Posisinya digeser oleh Habibie. Itu percaya nggak? Itu hikmah bacaan Al-Quran. Ada yang cerita yang kedua, sepertinya lucu. Ada ulama di Jakarta didatangi Cina, si Akyong. Datang, curhat. Wajib gimana bisnis saya bangkrut. Tuhan saya itu sadis, membuat saya jadi bangkrut gara-gara Tuhan saya. Barangkali kalau Tuhan Pak Haji mau bagur, muncul orangnya, maka saya coba ke Pak Haji, Bang doakan sugan ai Tuhan Pak Haji mau bagus supaya saya kaya lagi. Itu cek si Akyong teh. Ai si ulama eta bingung guru kumaha ieu teh si bapak ieu naon. Ah meureun saceposna we. Ngos kok baca we Al-Fatihah lah. Jika baca 1000 kali sampai sugan teh meureun dibere kitu mah embung nya maca Fatihah 1000 kali sehari awadaek meureun. Gara-gara si Cina itu yang yakin 2 tahun kemudian datang kasih Pak Haji itu mau mengucapkan berterima kasih. Pak Haji muncul orang alhamdulillah ayeuna doa Pak Haji terus dikabul ya. Geus kaya sekarang mah gitu. Nah aku bisa kaya begitu ya cek Pak Haji cenah kudu maca Al-Fatihah 1000 kali sapoe kok dilaksanakeun. Kumaha kitu maca Al-Fatihah teh ya cek kumaha Pak Haji Fatihah 1000 kali. Nah itu ya. Jadi bukti benarnya ya, sabda Nabi yang diriwayatkan atau berani tadi ya. Didiklah anakmu dengan 3 hal, cinta Nabi, cinta keluarganya, dan baca Quran ya.
Kata Imam Al-Ghazali tadi, kenalkanlah, ajarkanlah Al-Quran, hadis akhbar, ceritakan hikayat-hikayat orang soleh, dan berikan ya ilmu-ilmu tentang hukum-hukum Islam. Itulah materi yang akan sajikan ibu-ibu di putra putri ibu. Jadi ibu teh kudu, bapak teh kudu menjadi pendongeng yang baik ya. Ya mau anu didongengkeun teh sakadang kuya si kabayan kumaha nyamung lah yang pendidikan karakter budak tua ya. Tapi coba, nah dulu ada seorang pemuda yang hebat, usia 23 tahun bisa mendudukan Spanyol. Itu siapa? Torik Bijian. Nah, Konstantinopel hantak oleh yang namanya Al-Fatih di usia 21 tahun. Pasukan Romawi hantak oleh Usama bin Zaid yang usianya 18 tahun. Ingat, Romawi itu adalah sebagai super power pada masanya. Bagaimana anak tidak punya giroh, punya semangat, ya? Sebab anak-anak yang ditayangkan di TV, di HP, di Instagram, di TikTok, anak-anak yang hedonis, poya-poya, senang-senang, mana mungkin menjadi kader sebagai kader pejuang? Ada lagi satu lagi, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku menceritakan peperangan Rasulullah terhadap anak aku seperti aku mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran, Sa'ad bin Abi Waqqas ngajarkan ke budaknya itu tentang cerita-cerita kepahlawanan Nabi. Ya. Makanya kalau ada ungkapan dari David McLaren, kisah bisa mengubah nasib suatu bangsa. Itu David McLaren, itu hasil survei. Waktu Inggris mengalahkan Prancis, disurvei bukan Austistana, tapi bagaimana kehidupan keluarga-keluarga di Inggris, di mana senantiasa ada tradisi ibu-ibu lamun mepenekeun budak supaya sare senantiasa diberikan cerita-cerita tentang pahlawan. Ya. Jadi tidak, istilahnya dalam teori sejarah itu tidak ada di anak itu heroisness, lepas tidak punya rasa kebanggaan terhadap pahlawannya. Bahaya itu, ya, membuat akan anak lebay, ya, anak lebay yang sekarang diistilahkan strawberry generation. Strawberry indah, warnanya amucuy, ya, imut, tapi mau dipencet bari hancur. Nah, anak sekarang pun kelihatannya manis, imut, tapi ada masalah cengeng, lebay, kadituna bunuh diri. Ayo, ya, anak generasi sekarang ini sebab dia ada punya panutan, tidak punya panutan terhadap pahlawannya, ya. Ada anak ditanya, nah, tahukah siapa itu Jenderal Sudirman? Si anak dengan pedenya hebat, jawab, tahu siapa? Itu nama jalan. Ya. Ada lagi baru-baru ini anak SMP perempuan di Maluku ditanya, tolong sebutkan salah satu pahlawan dari Maluku. Apa jawaban si anak itu? Jawabannya, salah satu pahlawan dari Maluku itu adalah Fir'aun. Wah, anak itu dari mana pengetahuannya? Pahlawan di Maluku Fir'aun. Akhirnya serius nanya, sejak kapan Fir'aun pindah ke Maluku? Ya, ini bukti, ya. Yang terakhir saya buka, ya, di ada anak SMA ini, laki ditanya, sebutkan negara-negara yang ada di Eropa. Nah, si jawabnya sebudak kata Garut.
Garut tuh hebat jadi negara Eropa, pindah negara itu ke Eropa. Itu budak. Terus matematiknya diuji 8 kali 4 budak SMA ngabideg itu bisa jawab. Apa yang dibanggakan? Akademisnya bobrok, akhlaknya jelek. Apa yang dibanggakan? Pendidikan. Makanya harus lagi kembali kepada keluarga. Jadi bapak dan ibu jangan mengandalkan masalah pendidikan anak itu keluar jangkauan ibu-ibu, keluar keluarga ibu. Ya, jadi tetap kewajiban anak itu adalah dalam kaitannya ada dalam genggaman orang tua. Ya. Kembali lagi, bagaimana pendidikannya efektif? Yaitu melalui keteladanan. Kata Sigourney, kalau ya Anda, maksudnya ke kita ya, kalau bapak ibu mengharap sesuatu kepada anak Anda, maka usahakanlah sesuatu itu ada dalam genggaman ibu bapak. Apa maksudnya? Jadi orang hebat hayang ke anak, budak hayang ke tongsok ngarokok gitu tah. Berarti masalah rokok itu dalam genggaman orang tuanya, bapaknya harina ngarokok. Lamun budak hayang rajin sholat berjamaah, kehidupan sholat berjamaah itu harus merupakan satu kebiasaan orang tua. Jadi itulah di antara pendidikan, metode pendidikan yang efektif selain dari ceramah, ngasih hadiah, ngasih hukuman, faktor keteladanan itu adalah pendidikan yang paling efektif. Ya. Terus satu hal lagi yang penting, ya. Tidak mungkin ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya bisa konsentrasi penuh, fokus mendidik anak kalau konsentrasi ibu pecah. Artinya pecah umpamanya sebagai pekerja sehingga datang ke rumah dalam kondisi fisik capek, gak mungkin bisa melayani anak, mendidik anak ya, yang banyak kebutuhannya dalam kaitan pendidikan. Makanya sejarawan Amerika yang bernama Benedict Anderson, kehancuran keluarga itu tiada lain diawali dengan banyaknya wanita-wanita, ibu-ibu yang bekerja di pekerjaan-pekerjaan umum, sehingga konsentrasi fokus anak terganggu. Lebih ekstrim, dulu mantan Menteri Daud Yusuf menulis artikel yang judulnya Keberhasilan Karir Dibayar dengan Kehancuran Keluarga. Itu coba ibu pikirkan. Terakhir, seorang jurnalis Amerika yang namanya Iris, bukan Iris Bella ya, tapi Iris Kreshno. Apa kata Iris Kreshno kepada ibu-ibu nih? Kembalilah kamu, niscaya kamu akan bisa kembali kepada naluri sang ibu. Ibu-ibu harus kembali kepada naluri jati diri sang ibu. Apa? Kata Iris Kreshno, sehebat apapun pekerjaan, jangan sampai mengganggu konsentrasi ibu-ibu dalam mendidik anak. Sebab mendidik anak, membangun anak menjadi baik, bermoral, itu adalah cita-cita yang mulia. Ya. Perkenalan, aduh abi mah mau ibu rumah tangga. Nah, itu jangan begitu. Musuh ibu rumah tangga hebat. Ya, tidak ada anak hebat, tidak ada semua hebat kalau tidak ada di sisinya ibu-ibu yang hebat. Ya. Jadi sebelum anak ibu untuk digiring, dicup menjadi soleh, ibu-ibunya, bapak-bapaknya harus soleh. Ya. Bapak-bapak lagi, jangan merasa merah duit, yes. Tidak, pendidikan juga bapak-bapak tanggung jawab. Jangan sampai ada istilah fatherless, merasa anak itu kosong hubungannya dengan bapaknya. Ingat Ibrahim, dialog dengan Ismail, abah mimpi kumaha ieu cek hidup gitu kan, mimpi di pencit, kan itu dialog ya.
Yakub kumpulkeun budakna engke mun abah pae ini mah naon marane ya itu kan ada dia. Jadi kembalilah keluarga sebagai baik untuk membangun suatu peradaban, menjadi anak-anak yang cerdas, punya attitude yang baik, menjadi generasi pembela Islam. Itulah yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.